Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu. Mohon maaf sebelumnya saya meminta waktu dari Ibu Riswan ini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jatipono. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas di modul 3.1 tentang interview. Nanti saya akan bertanya beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil ketika menjadi kepala sekolah. Terima kasih Pak Eko. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah sebagai penggerak SD Jatipono. Semoga dengan adanya anjuran gerak bisa menggerakkan SD Negeri 2 Jatipono ini menjadi Mungkin langsung saja Bu. Yang pertama gini Bu, selama ini itu bagaimana nih Anda itu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang ada di sekolah ini itu merupakan dilema etika atau sesuatu dua hal yang sama-sama benar dan harus memilih salah satu, dan kasus yang masuk dalam bujukan moral, artinya kadang-kadang menabrak itu, kadang-kadang melakukan aturan tapi demi kebaikan sekolah. Itu bagaimana Anda bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang semacam itu? Ketika kita menghadapi suatu masalah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Kita lihat dulu. Yang pertama, apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Nah, yang dikatakan dilema etika itu adalah yang kita bedakan suatu kasus yang kedua-duanya itu sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, sehingga itulah yang merupakan dilema kita, mana yang akan kita pilih. Nah, sedangkan rujukan moral itu kita sudah tentu setiap orang memilih yang benar, sudah jelas yang benar ini, yang salah ini, itu disesuaikan dengan hukum. Jadi lebih mudah kita menangani rujukan moral daripada dilema. Mas. Ya, terima kasih Bu. Saya garis bawahi, jadi untuk mengidentifikasi kasus itu lebih mudah yang rujukan moral, karena kita kembalikan ke aturan hukum, pasti itu jawabannya. Yang kedua Bu, selama ini itu bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini Mas, dari permasalahan itu atau kasus itu kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kemudian mencari siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Setelah itu kita diskusikan dengan rekan-rekan guru. Nah, dari masukan rekan-rekan guru itu kita bisa mengambil keputusan. Jadi saya garis bawahi, yang Anda lakukan adalah mengidentifikasi siapa-siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mendiskusikan dengan rekan guru, baru mengambil keputusan. Baik Bu, yang ketiga, berarti langkah-langkah ini tadi sudah dijelaskan, nanti yang ini saya tanyakan. Langsung saja keempat, itu hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tadi Mas, dengan mengadakan dialog terhadap pihak-pihak yang sama-sama,
apabila itu termasuk pada dilema etika, cara kita mengambil keputusan itu didiskusikan agar tidak ada salah satu yang dirugikan. Gitu. Berarti hal yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog, diskusikan dengan yang selanjutnya Bu, untuk nomor yang 5 itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan tidak semua orang itu sama hatinya. Sewaktu kita mengambil keputusan mungkin ada yang dirugikan. Nah itu merupakan beban saya. Sehingga saya dalam mengambil keputusan sharing dengan guru. Mungkin ada pendapat-pendapat dari masing-masing guru, kita satukan, baru kita mengambil keputusan agar tidak ada yang pihak-pihak yang dirugikan. Jadi saya garis bawahi intinya tantangannya di setiap keputusan itu pasti ada kemungkinan ada pihak yang dirugikan, sehingga untuk meminimalisir itu melakukan diskusi intensif dengan rekan guru. Yang selanjutnya Bu, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya Anda bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki semacam apa ya Bu, kebiasaan atau jadwal ketika Anda mendapatkan kasus-kasus dilema etika? Ketika kita menghadapi suatu kasus terutama untuk dilema etika, saat itu juga kita analisis dulu, kemudian kita diskusikan. Jadi kalau bisa secepatnya kita selesaikan. Jadi saya tidak punya jadwal untuk melaksanakannya, jadwal itu tidak. Jadi selagi kita punya kasus, kemudian segera kita identifikasi, kita ambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan kasus. Saya garis bawahi berarti ketika ada kasus saat itu juga dianalisis, kemudian didiskusikan dan intinya secepatnya diselesaikan. Berarti saya garis bawahi berarti Jenengan itu punya alur seperti itu untuk menyelesaikan. Untuk yang selanjutnya Bu, itu adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini bisa membantu Anda membuat keputusan yang mudah ketika mendapatkan masalah kasus? Terutama pada faktor yang ada di sekolah kita ya Mas. Sekolah kita kan banyak faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Semua guru mudah diajak untuk berdiskusi. Kemudian selain guru, kalau itu memang kasus itu melibatkan wali, ya wali juga kita ajak. Kemudian juga komite, dan kalau memerlukan pengawas itu juga. Jadi intinya di sekolah itu memiliki beberapa sumber daya yang bisa diandalkan. Artinya guru itu ketika diajak diskusi itu tanggap, kemudian orang tua itu juga tanggap ketika dimintai pertimbangan, dan juga komite ataupun pengawas itu. Kemudian yang terakhir Bu, ini dari semua hal yang disampaikan, pelajaran apa gitu yang bisa Anda petik itu dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dalam masalah dalam penyelesaian kasus? Kalau kita hanya menuruti kata hati kita sendiri, mungkin keputusan itu hanya berat sebelah. Nah, pelajaran yang saya ambil ketika kita memutuskan suatu keputusan, apabila itu kita diskusikan bersama, lebih efektif, lebih bagus, sehingga kita dengan legowo bisa melaksanakan keputusan yang kita ambil. Jadi intinya kadang-kadang ketika dengan itu menuruti kata hati, mungkin itu akan menjadikan
tidak nyaman, tidak baik. Tapi ketika masalah itu tidak didiskusikan, itu akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bagus. Begitu Bu, terima kasih. Ini dari saya Pak Ibu. Kiranya cukup dari saya untuk tugas modul 3.1 ini. Oleh karena itu, terima kasih. Banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf. Sekian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Payanti. Selamat pagi Pak Eko. Ini mohon maaf saya mengganggu kegiatan Ibu di sekolah. Perkenalkan, saya melakukan kegiatan diskusi dengan Ibu ini sebagai bentuk tugas dalam saya mengikuti diklat guru penggerak. Ada beberapa pertanyaan Bu terkait tugas yang akan saya lakukan di sini. Jika berkenan menjawab, alhamdulillah dengan terima kasih untuk membantu saya. Ya, insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah saya alami di sini, Pak. Ini terkait ketika Anda sebagai kepala sekolah. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral? Ya, selama ini saya memandang sebuah kasus itu ketika ada sebuah pilihan yang pilihan itu merupakan sama-sama benarnya, itu saya anggap sebagai dilema etika. Tetapi ketika ada dua pilihan yang salah satu pilihannya itu benar dan yang satu pilihannya itu salah yang terkait dengan moral, itu saya anggap sebagai bujukan moral. Terima kasih. Memang benar itu sama-sama benar. Ini memang masuk ke dilema etika Bu. Terima kasih. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Anda katakan tadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Anda bisa mengambil keputusan dari dua pilihan itu tadi? Ketika ada sebuah permasalahan di sekolah, saya tentunya harus melakukan identifikasi terlebih dahulu bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya, kemudian saya berdiskusi dengan rekan-rekan kerja ataupun pihak-pihak yang terkait sehingga saya bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan banyak orang, begitu Pak. Berarti saya garis bawahi yang Anda lakukan adalah mengidentifikasi fakta-fakta, kemudian berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Berarti pertanyaan nomor 3 terkait langkah-langkah atau prosedur ini sama seperti ini ya Bu? Iya Pak. Terima kasih. Kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 4 Bu. Itu hal-hal apa saja yang selama ini Anda efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Intinya ketika ada sebuah kasus itu kita tidak sebelah pihak, tidak keputusan secara sepihak, tetapi harus verifikasi terlebih dahulu kemudian dari rekan-rekan yang akhirnya akan memunculkan satu keputusan yang terbaik. Intinya kita tidak rekan-rekan sehingga apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan kita mengambil keputusan, tentunya tidak semua pihak tetapi ada yang merasa dirugikan tentunya karena itu merupakan pilihan, tetapi karena itu menyangkut kepentingan banyak orang, tentu tetap mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan tentunya bagi
yang tidak setuju itu tadi kita memberikan pengertian-pengertian agar mereka bisa menerima keputusan demi kepentingan bersama. Berarti yang saya garis bawah ini Bu ya, tantangan itu adalah ketika ada kasus dilematika itu pasti ada yang tidak semua pihak itu bisa menerima gitu. Tapi harus sebagai atasan jenengan harus mengambil keputusan. Iya, tetap harus mengambil keputusan yang terbaik. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal atau tata kelola kasus-kasus dilematika? Kalau jadwal tidak ada Pak, tetapi ketika kita mendapatkan sebuah kasus itu secepatnya kita harus mengambil keputusan, karena itu nanti jika ditunda-tunda kemungkinan permasalahan-permasalahan itu akan semakin parah ataupun semakin melebar. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kasus harus secepatnya dipikirkan dan diputuskan mana yang terbaik begitu. Terima kasih Bu, berarti secepatnya ketika ada masalah itu berarti harus diselesaikan. Iya, tidak menunggu waktu lain. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Ibu sehingga bisa membuat keputusan yang terbaik dari kasus-kasus dilema etika, atau faktor-faktor apa yang bisa mungkin membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika? Iya, kita di sekolah ini tentunya banyak sekali rekan kerja. Jadi segala keputusan yang kita ambil itu tidak boleh kita ambil sendiri, tetapi kita harus meminta pertimbangan dari rekan-rekan kerja. Dan alhamdulillah di sekolah ini rekan-rekan kerja kami ini saling membantu, saling mendukung. Ketika ada permasalahan apapun mereka bisa memberikan pertimbangan sehingga keputusan itu diambil secara bersama. Itu berarti faktor dari rekan kerja, ya rekan kerja. Kemudian yang terakhir ini dari semua yang telah disampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pengalaman ketika Anda membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ketika ada sebuah kasus itu tentunya kita harus meminta pertimbangan dari rekan-rekan, dari pihak-pihak terkait, dan juga harus secepatnya keputusan itu diambil, jangan ditunda-tunda agar kasus-kasus yang ada itu tidak semakin. Jadi pengalaman inilah dengan berdiskusi, kemudian dengan cepat mengambil keputusan agar masalah itu tidak semakin. Baik, terima kasih. Ini waktu yang diberikan kepada saya luar biasa Ibu Baryanti. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak mengganggu sama sekali, Pak. Jadi mohon pamit, masih ada kegiatan yang harus saya lakukan. Sekali lagi terima kasih.